Shalom adik-adik. Langsung. Kita ngapain sih kayak gitu-gitu langsung? Oh iya adik-adik, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Pantas ya langsung ya, kita semangat Iya, banget nih. kita semangat pagi hari ini. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Negara kita Indonesia merayakan kemerdekaan yang keberapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, Benar. benar. Jadi, negara Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Kita patut bersyukur adik-adik. Tuhan telah menyertai negara kita selama itu. Iya, betul langsung. Nah, tapi ngomong-ngomong mengucap syukur nih langsung. Tadi kita sudah sama-sama mengucap syukur tentang Indonesia ya. Langsung. Nah, tapi nih langsung Karin mau tanya, kalau hari ini adik-adik sudah mengucap syukur belum? Nah, Sudah belum? sudah belum? Mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa ya? Karena di masa yang sulit ini banyak orang yang mungkin sakit, mungkin ada keluarga kita yang diizinkan Tuhan untuk sakit, tetapi pasti ada saja hal yang kita bisa syukuri karena kita tahu Tuhan kita itu mengasihi kita. Nah, kita akan sama-sama buka ibadah ini, kita menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Biarlah pujian ini mau bawa kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Mari adik-adik kita lakukan pujian ini sekalian. Kita katakan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Mari adik-adik semua kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini, di pagi ini, kami boleh bangun dengan satu kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami boleh ada untuk beribadah bersama-sama. Tuhan saja yang memberkati ibadah ini.
Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap kami yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan Tuhan boleh bersuka cita atas puji-pujian kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Lase. Hari ini kita bersyukur masih bisa ibadah lagi. Adik-adik, bagaimana di rumah? Apakah adik-adik merasa sukacita hari ini? Sukacita enggak ya? Oh, sukacita dong Lause. Anak-anak GKY ini kan baik-baik semua ya Lause ya. Setiap hari Minggu rajin ibadah. Wah, hebat sekali, istimewa sekali nih anak-anak nih. Tapi apa Lause? Iya, tetapi kita istimewa itu bukan karena kita hebat, Lause. Terus karena apa dong Lause? Karena ada Tuhan di dalam hati kita. Jadi bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar Lause. Oh, bukan. Itu semuanya dari Tuhan, Lause. Iya, jadi kalau kita kuat, kita pintar, kita apalagi Lause? Hebat. Kita hebat, itu dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Nah, jadi kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya Lause ya. Boleh, Lause. Pujian Aku istimewa. Dan biarlah pujian ini boleh ingatkan kita istimewa karena Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Mari bangkit berdiri dan tutup kita bersama Lause. Istimewa.
istimewa karena Tuhan Yesus, Lause. Benar. Tadi dibilang Alkitab mengatakan ya Lause Iya. ya, kalau Tuhan bilang kita itu berharga dan istimewa di matanya Tuhan. Benar. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali, Lause. Oke Lause. Ya, seperti biasa, adik-adik persiapkan diri adik-adik di rumah. Alkitabnya boleh dibawa, dipegang sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Nah, Lause, kita akan menaikkan sebuah pujian. Pujian apa, Lause? Kita mau menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Nah, bagian yang dibilang Yesus sayang padaku ini juga tertulis di Alkitab ya Lause ya. Benar, Lause. Alkitab yang akan kita baca juga nih sebelum sesudah kita menyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Katakan Yesus sayang padaku. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami mau mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang akan menyampaikan. Tuhan juga berkati kami semua yang mendengarkan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan kiranya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini bersama dengan Lause Karin kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Lause harap adik-adik semua sudah dalam keadaan siap, duduk manis dengan Alkitabnya. Ya, oke, Lause akan mulai. Nah, sebelum Lause mulai, Lause mau tanya nih adik-adik, ada nggak ya yang tahu ini apa? Oh benar, ini pada tahu semua nih. Benar, ini adalah film yang Lause suka tonton tuh waktu Lause masih kecil. Namanya Transformer. Nah, waktu Lause nonton Transformer itu, Lause selalu terkesima. Kenapa Lause? Karena Lause bisa melihat perubahan yang drastis. Perubahan bentuk dari mobil tiba-tiba menjadi robot. Kan adik-adik keren banget ya perubahan yang drastis itu. Nah, hari ini kita juga akan sama-sama melihat sebuah perubahan yang drastis juga. Tapi bukan berubah bentuknya kayak Transformer. Jadi yang berubah di sini adalah cara hidup seseorang. Adik-adik tahu nggak ya ini siapa? Langsung kasih clue deh. Dia adalah orang yang sangat membenci pengikut Tuhan Yesus, yang bersedia untuk pergi dan menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba berubah
menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan dan giat melayani Tuhan. Tahu nggak itu siapa? Oh ya, benar. Itu adalah Saulus yang mungkin kita sering kenal dengan Paulus. Nah, hari ini kita akan sama-sama dengarkan cerita tentang pertobatan atau perubahan Paulus. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama-sama ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Adik-adik boleh silahkan buka Alkitabnya. Lause juga akan bantu tampilkan ayatnya di depan di layar adik-adik. Lause akan bacakan ya. Pasal 22 ayat 17 sampai 21. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku." Jawabku, "Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi ke rumah ibadat, dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagian yang kita baca itu adalah percakapan Paulus dengan Tuhan ketika Paulus sudah berubah hidupnya, berubah drastis yang tadi Lause katakan. Nah, adik-adik, perubahan hidup yang drastis dari yang buruk ke yang baik itu kita kenal sebagai pertobatan. Pertobatan adalah proses berubah atau berbaliknya seseorang dari hal yang buruk yang dilakukan sebelumnya kepada sesuatu yang baik. Kita bisa bilang itu sama seperti orang yang keluar dari kegelapan menuju tempat yang terang. Yang kita bisa lihat perbedaannya, kita bisa lihat, wah, sangat berbeda. Nah, itu yang Lause katakan dengan perubahan drastis. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, Lause, kenapa ya Paulus itu dulu sangat membenci pengikut Tuhan? Lause kasih tahu kenapa. Nah, Paulus membenci pengikut Tuhan karena Paulus itu adalah keturunan Yahudi yang hidup sebagai orang Farisi atau guru Taurat. Nah, mereka percaya bahwa ajarannya Tuhan Yesus, pengajarannya Tuhan Yesus adalah ajaran yang sesat. Mereka percaya bahwa akan ada Mesias yang datang, tetapi mereka tidak percaya kalau Mesias itu adalah Tuhan Yesus, karena mereka maunya Mesias itu yang berkuasa, yang hebat, yang tidak mungkin terkalahkan, yang bisa membebaskan mereka. Makanya karena mereka merasa ajarannya Tuhan Yesus adalah ajaran sesat, mereka khususnya Paulus sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan dan selalu berusaha menyiksa mereka. Nah, lalu gimana caranya Paulus bisa berubah drastis? Adik-adik bisa baca cerita lengkapnya pada Kisah Para Rasul pasal 9. Tapi singkatnya adalah kita tahu bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil Paulus dan berbicara kepada Paulus secara langsung. Artinya,
Tuhan yang memang sudah memilih Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan yang nantinya akan memberitakan Injil kepada banyak orang. Setelah pertemuan itu, Paulus bertemu dengan seseorang yang bernama Ananias, kemudian Paulus dibaptis dan juga memulai pelayanannya. Wow! Lalu ketika kita berbicara tentang pertobatan dan perubahan yang drastis, apa saja nih Lause Karin yang berubah setelah Paulus bertobat? Kita bisa simpulkan bahwa Paulus yang dulu sering pergi ke kota-kota, ke tempat-tempat untuk mengancam para pengikut Tuhan, kini juga rajin pergi ke kota-kota tetapi dengan tujuan yang lain, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan. Paulus yang dulu gagah berani dan tidak kenal takut, kini juga dengan berani memberitakan firman Tuhan. Keren banget ya, kita bisa lihat perubahan yang sangat drastis dari kehidupan Paulus setelah bertobat. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, di balik cerita pertobatan Paulus yang keren, ada Tuhan yang menolong Paulus di dalam pertobatannya. Nah, sebagai pribadi yang bertobat, tentunya Paulus menjadi orang yang mencintai Tuhan, termasuk mencintai pelayanan Tuhan dan juga gereja Tuhan. Nah, seperti di ayat Kisah Para Rasul 22 ayat 21 yang tadi kita baca, tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, karena Paulus sudah diutus untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain, Paulus menjadi pribadi yang sangat giat melayani, dan dari pelayanannya, gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, nah, jadi kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan memanggil Paulus untuk memberitakan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi ternyata panggilan itu bukan cuma untuk Paulus adik-adik, tetapi untuk semua anak Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, Lause percaya mungkin adik-adik di rumah merasa, aduh Lause sekarang itu sulit untuk melakukan itu, untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi adik-adik bisa mulai dengan berdoa. Adik-adik dengan giat di dalam doa kita minta Tuhan mampukan kita untuk menjadi berkat di masa yang sulit ini. Bahkan lewat perkataan kita ataupun sikap kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan sikap yang penuh kasih, kita sudah bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, dan tentunya hidup di dalam kasih. Ya adik-adik, jadi kita belajar dari kisah pertobatan Paulus bahwa Tuhanlah yang memanggil Paulus dan menolong Paulus dalam pertobatannya. Dan ketika Paulus mengerjakan panggilannya untuk memuliakan Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa mengerjakannya walaupun di masa yang sulit ini. Biarlah kita mau tekun di dalam doa-doa kita mau minta Tuhan bantu kita untuk jadi berkat lewat perkataan kita dan juga sikap kita setiap hari. Demikian firman kita di pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika hari ini kami diingatkan melalui cerita pertobatan Paulus, bahwa Tuhan memanggil kami anak-anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mencintai gereja, mencintai pelayanan Tuhan. Biarlah
Di masa-masa yang sulit ini, Tuhan boleh pakai kami dengan apapun yang bisa kami lakukan. Melalui perkataan kami, melalui sikap kami, biarlah kami boleh memberitakan firman Tuhan dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa kita juga punya ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Roma pasal 11 ayat 36. Lasa akan bacakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Karin. Ini kita belajar dari seorang yang bernama Paulus adik-adik. Paulus mengalami pertobatan. Setelah dia bertobat, dia dipakai Tuhan adik-adik. Sangat luar biasa. Nah, jadi setelah dia bertobat, itu Tuhan yang menyertai dia. Tuhan yang memakai Paulus ya, Lause, menjadi luar biasa. Nah, adik-adik kita juga belajar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bertobat adik-adik. Dari perbuatan kita yang dahulu mengecewakan hati Tuhan, Lause. Benar. Ya, kalau dulu adik-adik sering melawan orang tua atau tidak hormat pada guru, sering ganggu koko cecenya di rumah, adik-adik harus bertobat, harus bertobat, tidak boleh lagi melawan orang tua, tidak menghormati guru, tidak mengganggu koko cecenya, begitu ya. Nah, nanti ya Tuhan yang akan menyertai adik-adik. Betul, Tuhan yang mampukan ya, Lause ya. Oke, nah kita juga ada ayat hafalan adik-adik. Dari mana, Lause? Ayat hafalannya dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik boleh dihafalkan ya, boleh direkam dan dikirimkan ke Lause kelas masing-masing. Jangan lupa ya, Lause tunggu. Oke adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Nah, hari ini Lause Karin akan menjelaskan cara adik-adik memberikan persembahan, cara terbarunya ya adik-adik. Adik-adik boleh simak dengan baik. Nah, di sini Lause punya kotak. Di dalam kotaknya ada apa ya? Lause syung-syung ya, kita ambil. Nah, jadi di dalam kotaknya adik-adik akan dapat amplop. Oh, lihat amplopnya lucu sekali ya. Di amplop ini adik-adik bisa berikan persembahannya. Adik-adik bisa berikan persembahan, disimpan di dalamnya. Di bagian depan adik-adik boleh nanti tempelkan stiker tanggal di hari itu. Nanti Lause juga akan berikan. Dan yang terakhir, adik-adik akan dapat stiker juga, stiker karakter untuk menutup bagian amplop di belakangnya. Nah, setelah sudah selesai, adik-adik boleh simpan lagi ke dalam kotak ini. Nah, Lause, ini mulainya kapan ya? Ini akan dimulai di minggu depan, yaitu di tanggal 22 Agustus. Lause, ini kumpulnya kapan ya? Oke, jadi Lause kasih tahu ya. Jadi anak-anak Lause akan kirimkan untuk anak-anak beberapa amplop. Jadi di setiap minggu kita akan berikan persembahan amplop demi amplop.
Nah, nanti semua amplop yang sudah terkumpul kita akan berikan ke gereja pada bulan Desember, adik-adik. Oh, begitu ya, Lause? Iya. Untuk adik-adik yang tidak mendaftar, adik-adik bisa tetap memberikan persembahan seperti biasa. Adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk kirimkan persembahannya ke nomor rekening di bawah ini, ataupun boleh minta Papa Mama untuk scan QR code yang ada di bawah sini. Ini. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita berikan, kita akan sama-sama nyanyikan pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami saat ini telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Kami juga berdoa, biarlah kami boleh terus ya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan bersama-sama bergabung dengan teman-teman di Google Meet. Tuhan, sertai pembicaraan kami di Google Meet. Biarlah kami boleh saling mendoakan dan saling menguatkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, benar ya Lause ya. Setelah ini adik-adik boleh langsung join di Google Meet di kelas masing-masing ya, untuk bertemu Lause dan juga teman-teman. Nah, Kita sudah selesai ibadah di YouTube-nya. Sekarang waktunya Lause mau bilang Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.